Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Desi Ramadhani dengan NIM 1420 111 330 35. Saya berasal dari kelas A Aquaculture, kelompok 3 Manajemen Kualitas Air dengan Aspraka Anda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pengelolaan kualitas tanah untuk budidaya di tambak kakap kolam terkait pengapuran dan pemupukan. Kalian pada penasaran nggak sih apa itu pemupukan dan juga pengapuran? Kalau penasaran, yuk simak tonton video ini sampai akhir ya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, definisi, kedua, alat dan bahan beserta fungsinya, ketiga, cara kerja, dan yang keempat, video cuplikan, kemudian yang kelima, manfaat dari pengapuran dan pemupukan itu sendiri. Menurut Umari dan kawan-kawan tahun 2017 menyatakan bahwasannya pengapuran kolam merupakan salah satu cara untuk mengatasi rendahnya pH pada perairan. Pernyataan ini juga didukung oleh Cardi dan Kufran tahun 2011 yang menyatakan bahwasannya pengapuran adalah pemberian kapur ke dalam tanah pada umumnya, bukan karena tanah kekurangan kalsium, tetapi karena tanah terlalu asam. Oleh karena itu perlu dilakukan pembasaan tanah agar unsur sehara seperti fosfor menjadi zat tanaman dan keracunan aluminium dapat dihindarkan. Sedangkan pengertian pemupukan menurut Pratiwi dan kawan-kawan tahun 2011 merupakan salah satu usaha untuk menyediakan sumber nutrien bagi fitoplankton. Nah, alat dan bahan beserta fungsinya yang kita gunakan dalam praktikum kali ini yaitu pertama alat, ada akuarium yang dilakukan secara laboratorium. Akuarium digunakan sebagai tempat tanah sampel nantinya untuk dicampur dengan kapur seperti itu. Kemudian ada scoop yang fungsinya untuk mengaduk tanah atau mengambil tanah juga kembali tanah nantinya. Kemudian yang ketiga ada ember. Nah, ember ini nanti juga bisa digunakan sebagai tempat menampung air, kemudian wadah kapur atau pupuk seperti itu. Nah, sedangkan bahannya adalah tanah sebagai media nantinya untuk melakukan pengapuran dan juga pemupukan. Kemudian ada CaCO3 atau biasa kita sebut dengan kapur pertanian, ini sebagai bahan untuk proses pengapuran. Yang ketiga ada urea atau TSP, ini sebagai bahan untuk proses pemupukan. Lalu gimana sih cara kerja dari pengapuran dan juga pemupukan ini? Jadi cara kerja yang pertama yaitu masukkan tanah ke dalam akuarium kurang lebih 10 cm tebalnya. Kedua, balik tanah tersebut dengan scoop. Ketiga, jemur selama 3-5 hari sampai tanahnya pecah-pecah ya. Kemudian yang keempat, masukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm selama 1-2 hari. Maka yang kelima, keluarkan air selama 1 hari, kemudian keringkan lagi kira-kira selama 1-2 hari, kemudian ukur pH-nya tanahnya, lalu laporkan hasilnya. Kemudian keenam, berikan kapur CaCO3 atau kapur pertanian sebanyak 1,5 ton per hektar. Ketujuh, keringkan 2-3 hari, kemudian padatkan. Yang kedelapan, berikan lapisan kulit kerang dan pasir putih setebal 1 cm, kemudian isi dengan air setinggi 20 cm. Kesembilan, kemudian tambahkan pupuk urea sebanyak 50-75 kg per hektar dan TSP sebanyak 25-30 kg per hektar, dan kemudian sebarkan sampai merata di seluruh tanah ya. Ke-10, lakukan pemupukan lagi tiap 2 minggu sekali. 11, berikan saponin sebanyak 50 kg per hektar atau 7 ppm selama 5-7 hari. Saponin ini diberikan dengan tujuan untuk terus mencernakan tanah dasar tambak. Ke-12, tambahkan air sampai dengan ketinggian 1-2 meter. Kemudian ke-13, laporkan secara lengkap praktikum yang sudah dikerjakan. Nah, biar tambah memahami mengenai praktikum pengapuran dan pemupukan, yuk simak video cuplikan berikut ini. Pasti dari teman-teman semuanya bertanya-tanya, kenapa sih dalam kegiatan budidaya penting untuk melakukan pengapuran dan juga pemupukan? Jadi, ada benefitnya. Pemupukan sendiri itu tujuannya untuk mendapatkan tanah dasar kolam atau tambak yang optimum untuk budidaya ikan atau udang. Selain itu, pengapuran berguna untuk memperbaiki keasaman pH dasar tambak dan kapur yang berfungsi sebagai disinfektan dan penyedia unsur hara fosfor yang dibutuhkan oleh plankton. Jadi tujuannya diantaranya pertama meningkatkan pH tanah dan air, dua membakar biasa trenik penyebab penyakit dan hewan liar, ketiga memperbaiki kualitas tanah. Kemudian sedangkan tujuan dari pemupukan sendiri itu untuk menumbuhkan pakan alami yang berupa plankton, klekat, dan lumut menurut Pamungkas tahun 2011. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Nugroho tahun 2012 yang menyatakan bahwa pemupukan baik menggunakan pupuk organik maupun anorganik ini dilakukan untuk meningkatkan produksi pakan alami yang dapat dimanfaatkan oleh ikan, di mana pupuk itu memang mengandung bahan-bahan nutrien yang berbeda jumlahnya sehingga setiap pupuk akan berbeda dalam penggunaan dan jumlahnya tentunya.
Pupuk ini juga digunakan untuk meningkatkan pH, di mana pemupukan itu dapat meningkatkan kandungan nutrien dalam air sehingga dapat membantu pertumbuhan plankton. Pupuk anorganik merupakan hasil buatan manusia dan umumnya digunakan untuk menambah nutrien tertentu dalam jumlah yang banyak, misalnya TSP atau urea seperti itu. Kemudian untuk pupuk organik sendiri itu bisa berasal dari misalnya feses ayam seperti itu. Tetapi dalam hal ini dosis pemupukan sangat bervariasi tergantung pada jenis ikan yang dipelihara serta jenis tanah dan air. Oleh karena itu harus kita ketahui terlebih dahulu agar nantinya tidak sampai terjadi blooming plankton yang tentunya berbahaya bagi hewan yang kita budidayakan. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.